Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali untuk meluruskan pengajaran dari Ustadz Kainama guys. Kali ini Ustadz Kainama berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengejek pengakuan iman rasuli. Dengan mengatakan, loh ini Yesus kan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan, berarti sebelah kirinya adalah Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Wah, ini logika yang seperti ini, dia pasti tidak mengerti tentang Alkitab dan tentang sejarah pengakuan iman rasuli. Tapi ya, bagi saya wajarlah. Mungkin beliau ini salah paham atau gagal paham tentang iman Kristen. Jadi wajar aja kalau beliau ini pada akhirnya mualaf ya guys ya. Oke, kita langsung aja nonton videonya supaya lebih jelas lagi guys. Bentar lagi habis. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin, ini makin lama makin lucu. Seperti yang Ustadz Kainama katakan, Yesus diragukan ketuhanannya karena dikatakan dari situ Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah teman-teman, sebenarnya hanya orang yang tidak pernah belajar tentang Alkitab atau teologi yang bingung dengan kalimat ini. Sebab kalimat ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami bagi mereka yang pernah duduk di STT atau belajar teologi. Karena ini pemahaman yang sangat mendasar sekali dalam iman Kristen. Lalu bagaimana kita bisa melihat ayat ini justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan alih-alih menunjukkan Yesus bukan Tuhan, justru kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Ada beberapa argumentasi yang ingin saya sampaikan. Teman-teman ikuti sampai akhir supaya paham dengan baik. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu arti dari kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata duduk di sini berasal dari bahasa Yunani katiso yang memiliki makna ganda. Maknanya dua, tapi ya tergantung konteksnya. Sekali lagi, kata duduk bisa berarti beberapa hal, tetapi tergantung kalimatnya apa dan konteksnya apa. Yang pertama, makna literal. Berbicara mengenai makna literal dari kata duduk atau katiso ini, maka kata duduk ini berarti benar-benar duduk di sebuah tempat atau di atas benda atau di atas sesuatu. Kita benar-benar duduk di situ. Kayak saya duduk di atas keramik. Bisa juga teman-teman yang di rumah lagi nonton juga duduk di atas meja atau duduk di atas kursi, duduk di atas mobil, duduk di atas benda apa, terserah aja. Atau misalnya Ustadz Yahya Waloni duduk di atas kursi kafir. Nah itu secara literal maknanya seperti itu. Dalam Matius 5 ayat 1 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini kalau kita lihat ayat ini dikatakan Yesus duduk kemudian para murid datang. Di sini kita tidak bisa artikan sebagai makna kiasan karena kata duduk ini hanya kita bisa artikan dengan makna literal. Yang artinya Yesus benar-benar duduk di atas sesuatu. Mungkin dia duduk di atas tanah, mungkin dia duduk di atas batu atau lain sebagainya. Karena memang kalimatnya menunjukkan tentang Yesus yang benar-benar duduk. Lalu apakah duduk di sebelah kanan Allah bisa dimaknai dengan kata duduk secara literal ini? Ya belum tentu dan mungkin saja tidak. Tapi ada makna yang kedua yaitu makna secara figuratif, makna secara kiasan mengenai kata duduk ini. Kata duduk bisa berarti seseorang yang berkuasa atas sesuatu. Contohnya seperti ketika ada Belanda yang menjajah Indonesia 365 tahun. Maka kalimat yang cocok kita bisa memakai kalimat seperti ini. Belanda menduduki Indonesia
selama 365 tahun sebelum pada akhirnya Jepang menduduki Indonesia. Lalu apakah kata duduk di sini kita bisa artikan sebagai Belanda duduk, benar-benar duduk di atas kursinya Indonesia begitu? Ya enggak, karena secara kalimat ini tidak bisa kita maknai secara literal, tapi maknanya adalah secara kiasan yang artinya Belanda berkuasa atas Indonesia 365 tahun. Dalam Kejadian 22 ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan di sini bagaimana keturunan Abraham tuh akan menduduki kota-kota musuhnya. Bukan berarti keturunannya Abraham duduk semuanya di kota-kota musuh, enggak. Tetapi menguasai kota-kota dari musuhnya. Ini tergenapi ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kemudian menguasai seluruh wilayah itu. Sehingga keturunan Abraham benar-benar menduduki kota-kota pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan ini bermakna bahwa duduk itu juga berarti tentang kekuasaan yang dimiliki. Nah, dari dua makna ini, secara literal dan juga secara figuratif, mana yang lebih cocok untuk mengartikan kata duduk di sebelah kanan Allah? Di dalam Kristen tentunya kita percaya bahwa Allah itu tidak berwujud sebagai manusia. Allah yang adalah roh, atau kalau dalam agama seberang kan dikatakan zat ya. Yang artinya kita tidak tahu apa wujud Allah sesungguhnya. Yang jelas dia transenden. Dan ini kalau kita maknai Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita mengatakan seperti ini seakan-akan Allah itu memiliki wujud fisik. Padahal enggak. Sehingga kata ini tidak bisa kita artikan secara literal. Duduk di sebelah kanan Allah sebenarnya hanya bisa kita artikan secara kiasan atau secara figuratif. Lalu maknanya apa sebenarnya? Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu berarti bahwa Yesus juga berkuasa seperti Allah. Yang mana ia memerintah umatnya, ia memerintah berkuasa atas seluruh dunia ini dan atas seluruh surga bersama-sama dengan Allah. Seperti hakikat yang ia miliki. Dengan demikian kita tahu bahwa duduk sebelah kanan Allah bukan berarti secara fisik benar-benar duduk. Tetapi ini menunjukkan tentang kedudukan posisi Yesus yang sama dengan Allah. Sebab dia adalah Allah anak. Bukan Allah Roh Kudus, bukan Allah Bapa. Tetapi memang sehakikat dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sehingga ia layak memerintah itu loh. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dikatakan di sini Yesus memiliki kuasa atas surga dan bumi, sehingga ketika dia naik ke surga, dia bertahta kembali untuk memerintah segala isi dunia ini bersama-sama dengan Allah Bapa tentunya. Kalau kalimat ini atau ayat ini dipakai Ustadz Kainama untuk mengejek, oh Yesus bukan Tuhan, justru Ustadz Kainama keliru besar. Justru ayat ini menunjukkan tentang kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, sehingga ia layak untuk memerintah umatnya seluruh dunia, seluruh semesta ini. Sekarang pertanyaan saya, adakah nabinya Ustadz Kainama yang berani mengatakan bahwa dirinya bertahta bersama dengan Allah? Ada yang berani berkata seperti itu? Saya jamin tidak berani. Karena hanya Yesus saja yang bertahta di tahtanya yang luar biasa itu. Sebab dia adalah Allah anak. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya lupa satu hal. Bahwa kata duduk sebelah kanan Allah yang dikutip Ustadz Kainama adalah pengakuan iman rasuli yang merujuk kepada kitab Mazmur 110. Dikatakan dalam Mazmur 110 ayat pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Perhatikan di sini, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuannya Daud siapa? Yaitu Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Jelas ayat tersebut digenapi oleh Yesus Kristus, yang mana ketika ia berkuasa dan menang atas musuh-musuhnya, yang artinya musuhnya bukan Romawi, di sini musuhnya adalah maut atau dosa. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dan kemudian ia bertahta di tahtanya yang telah ia miliki di dalam kekekalan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau belajar secara mendalam tentang Alkitab melalui ini. Mudah-mudahan kita semuanya nggak disesatkan oleh statement dangkal dari Ustadz Kainama, tapi kita mengenal sedemikian baik tentang Alkitab kita, sehingga kita tahu setiap kalimat dalam Alkitab itu memiliki makna yang luar biasa dan begitu mendalam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.